Oke, oke, sudah direkam. Perhatikan semuanya, anak-anak semuanya kita akan belajar matematika tentang vektor. Saya akan share screen. Baik, sesuai dengan yang terlihat di layar kalian, oke. Vektor ya, salah satu manfaat matematika dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan vektor itu adalah penggunaan GPS atau yang disingkat dengan Global Positioning System. Ya, nih penggunaan GPS itu menggunakan vektor. Apabila kita sedang membutuhkan petunjuk arah suatu tempat, kita dapat mengandalkan sistem GPS dari HP kita masing-masing. Benar nggak? Itu ya. Nah, GPS ini akan menentukan letak lokasi yang dapat kita tuju dengan bantuan satelit tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kita bisa langsung menemukan lokasinya. Selain itu, GPS juga akan menunjukkan arah untuk sampai ke lokasi tersebut. Ini sangat bagus banget ya. Jadi kalau kita bilang vektor itu tidak ada gunanya, sebenarnya ada. Ya, penggunaannya sangat nyata dalam ketika kita menentukan arah menggunakan GPS. Ya, mendengar istilah vektor, mungkin kita berpikir bahwa kita akan membahas mengenai vektor pada mata pelajaran fisika. Vektor yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah vektor matematika. Sebenarnya pembahasan mengenai vektor dalam fisika sangat berhubungan dengan vektor matematika. Seperti yang kita ketahui, vektor dalam fisika merupakan salah satu dari dua jenis besaran selain besaran skala. Ya. Nah, jika besaran skalar hanya memiliki nilai saja, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Perhatikan, memiliki nilai dan arah. Ya. Nah, memiliki nilai dan arah ini penting ini. Contoh dari besaran skalar adalah panjang, luas, volume, suhu, dan lain-lain. Jadi dia memiliki satuan, ya, panjang, misalnya sentimeter, meter, dan seterusnya. Luas, volume, suhu, dan lain-lain. Dia memiliki satuan. Sebagai contoh, sedangkan contoh dari vektor yaitu kecepatan, kemudian percepatan, medan magnet, dan lain sebagainya. Itu vektor. Nah, perhatikan semuanya, lanjut. Pengertian dan jenis-jenis vektor. Sesuai dengan yang disebutkan di awal tadi, bahwa vektor adalah ruas garis berarah. Perhatikan, ruas garis berarah. Dan memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Jadi, memiliki nilai dan arah tertentu. Ya, sebentar. Ini kok jadi kecil. Nah, perhatikan. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis terarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis yang menyatakan arah vektor. Perhatikan, saya ulang lagi yang bagian ini. Bagian ini ya, secara geometris. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah. Besar vektor dan arah. Ruas garis menyatakan arah vektor. Oke, lanjut.
sebuah vektor dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan beberapa ketentuan di antaranya sebagai berikut. Nomor satu, perhatikan. Nomor satu, satu huruf kecil bercetak tebal. Misalnya U, V, dan W. Nih, jadi lambang-lambang vektor yang pertama kita bisa menggunakan misalnya U, kemudian V, kemudian W gitu. Tapi cetaknya tebal, gitu ya. Ini yang pertama. Berikutnya, nomor dua, satu huruf kecil dengan garis bawah. Misalnya U garis bawah, V garis bawah, W garis bawah itu juga vektor. Jadi misalnya kamu tulis di sini misalnya U, V. Nah, ini vektor. B garis bawah. Ini namanya vektor. Mungkin nanti nomor tiga, kamu akan menemui notasi vektor dengan huruf kecil bertanda panah di atasnya. Ingat, nih, bertanda panah di atasnya ini sama. Jadi misalnya nulisnya begini. U, V, W. Nah, ini vektor juga. Ya. Berikutnya, nomor 4. Dilambangkan dengan huruf kapital, huruf besar, yang menunjukkan ruas garis berarah. Misalnya, ruas garis dari titik A ke titik B. Dilambangkan dengan AB. Ini. A, B. Garis atasnya. Kemudian misalnya B, C. Gitu ya. Ini lambang-lambang vektor. Perhatikan. Lanjut ke bawahnya berikutnya. Yang tercetak warna biru. Definisi dari vektor sendiri adalah ruas garis berarah. Ruas garis berarah. Jadi garis yang ada arahnya gitu loh. Ya. Maka bentuk dari vektor bisa kamu lihat pada gambar berikut. Nah, ini vektor itu gambarnya seperti ini. Dari anak panah. Nah, ini ya. Nih, yang kalian lihat ini. Nih, yang saya lingkari ya, C, A, kemudian B. Ini ruas garis berarah. Perhatikan, lanjut. Setelah kalian amati gambar vektor di atas, ternyata vektor A sama dengan vektor C. Benar nggak? Nih, Jason, Ewis, Rafael, Brian, Ya, ternyata Pak. vektor A sama dengan C. Meskipun letaknya beda. Coba, kalau dilihat, ya nggak? Dia berapa petak? 3. Berapa? Tiga, oke. Arahnya juga ke atas, ke utara, ke atas. Jadi ini besarnya sama, arahnya juga sama. Walaupun letaknya beda. Gitu. Saya nulis misalnya di samping kanan ini, nih. Oh, ini misalnya ke sini. Ini juga ke sini. Ini arahnya sama walaupun letaknya beda. Mungkin letaknya di bawah sini. Jadi arahnya sama, ya. Oke, lanjut. Yang tercetak merah, coba lihat. Jenis-jenis vektor matematika. Satu, vektor ternyata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, nomor satu, vektor nol, yaitu suatu vektor yang panjangnya nol
dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Jadi titik, dia besarnya 0, nggak bergerak kemana-mana. Gitu ya. 0, namanya 0, posisinya nggak bergerak kemana-mana. Oke, berikutnya. Bentar, ini kok terlalu berisik. Lanjut, nomor 2. Vektor posisi. Perhatikan, adalah suatu vektor yang posisi awalnya, posisi titik awalnya di titik 0,0. Perhatikan, di titik 0,0. Sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu. Ya. Jadi nanti kalau saya katakan, oh ini vektor posisi, berarti titik pangkalnya itu adalah 0,0. Dan ujungnya yang ada tanda anak panahnya itu pada titik tertentu, gitu ya. Oke, lanjut. 3. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi kalau vektor itu berapa satuan gitu loh, dihitung berapa satuan gitu. Ya, itu. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Vektor basis. Yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan, tetapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Saya ulang lagi. Vektor basis itu adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan, tetapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Gitu ya. Itu jenis-jenis vektor. Kalian bisa pelajari nanti. Ini ya. Nih, jenis-jenis vektor. Jadi ada 4. Saya lingkarin di sini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang vektor pada bidang R2. Oke, perhatikan. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan dari bagian pertama tadi? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Mona? Mona baru datang. Tidak ada, Pak. Mona, suaranya mana? Tidak ada pertanyaan, Bapak. Oke, Brian, silakan bertanya. Tidak ada, Bapak. Apa? Tidak ada. Oh, nggak ada. Tinggal dari tadi datang. Mona datang jam berapa tadi ya? Terlambat kau. Terlambat 20 menit deh, Pak. Oke, kalau nggak ada Saya pertanyaan, nggak tahu. nggak tahu ada di grup juga. Ayo lanjut. Lanjut ke bagian berikutnya. Coba sekarang silakan Mona membaca. Mona, Iya, silakan. vektor pada bidang R2. Ini karena vektor merupakan salah satu bagian dari geometri, berarti vektor dapat digambarkan pada sebuah bidang atau R2 atau sebuah ruang R3. Kalau vektor berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor yang berada pada ruang R3 akan dinyatakan dalam tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, terima kasih Ini Mona. lanjut. Sudah cukup ya?
Perhatikan. Jadi vektor itu bisa berada pada ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3. Ya. R2 itu adalah dimensi 2, sumbu X dan Y. Sedangkan R3 itu adalah ruang dimensi 3. Koordinatnya X, Y, dan Z. Gitu ya. Nah, kalau vektor itu berada pada ruang dimensi 2 atau R2, bidang 2 namanya, bidang R2, maka dituliskan dalam bentuk X dan Y. Ya, pada bidang sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan kalau vektornya berada pada ruang dimensi 3, maka akan dinyatakan dalam 3 sumbu koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Panjang vektor pada bidang. Dipersilakan Imelda, membaca Imelda. Oke. Mel? Ya, kedengeran nggak Pak suara saya? Ya, lanjut. Panjang vektor pada bidang sesuai dengan pengertiannya, vektor memiliki panjang tertentu. Nah, untuk menentukan panjang suatu vektor pada bidang R2, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Jika diketahui satu titik A, X A, Y A, itu determinan, Pak. Ya, ini nilai mutlak. Oh, nilai mutlak A sama dengan akar X 2 per A tambah X kuadrat. Y 2 per A. Oh, X X, kuadrat. XA kuadrat. XA kuadrat tambah Y A kuadrat. Ya, lanjut. Yang kedua. Yang kedua, nilai mutlak AB sama dengan akar XA min XB kuadrat plus YA min YB kuadrat. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan semuanya. Berikutnya yang saya tunjuk ini untuk mencari panjang vektor. Ya, untuk mencari panjang vektor. Jadi, nanti kalau kita diminta mencari berapakah panjang vektor, kamu jangan bingung. Kita gunakan rumus ini. Nih ya. Jika diketahui satu titik, hanya satu titik A, gitu saja, maka koordinatnya adalah X, Y. Ya kan? Maka rumusnya apa? Rumusnya adalah nilai mutlak A, nilainya itu selalu positif karena di sini nilai mutlak, yaitu akar XA kuadrat ditambah YA kuadrat. Itu ya. Nih. Lalu kalau jika diketahui dua titik A dan B, dua titik tadi yang disebut vektor posisi gitu ya, A dan B, maka panjangnya bagaimana? Panjangnya bisa kita lihat seperti ini. Nih, yang saya lingkari. Akar XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat. Oke, itu ya. Lanjut. Operasi pada vektor. Operasi pada vektor. Perhatikan. Operasi vektor pada bidang. Operasi pada vektor tidak jauh bedanya dengan operasi aljabar. Ya, sama dengan operasi aljabar. Operasi pada vektor meliputi satu penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian dua vektor. Sama ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dengan angka maksudnya, kemudian perkalian dua vektor. Seperti kita belajar matriks sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat penjumlahan vektor.
Oke, masih 8 menit, santai saja, masih 8 menit. Penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan dua vektor, secara geometri, terdapat dua macam cara menjumlahkan yang bisa digunakan, yaitu, perhatikan, cara segitiga dan cara jajar genjang. Nih, jadi untuk menjumlahkan vektor itu ada dua cara, yaitu secara geometri, secara segitiga dan secara jajar genjang. Oke, nih saya sudah sediakan gambarnya penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga yang atas. Nih ya, nah yang atas ini. Jadi vektor B ditambah vektor A ditambah vektor B, yaitu R. R itu adalah jumlahnya atau resultannya. Resultan. R itu resultan atau jumlahnya. Resultan atau panjang vektornya. Oke, caranya begini ya, yang segitiga. Lalu yang kedua, penjumlahan dua vektor dengan jajar genjang. Jadi kalau kita menjumlahkan vektornya, perhatikan, kita buat seperti bentuk jajar genjang. Nih, vektor A ditambah vektor B, kita buat perpanjang, ditarik vektor A-nya ke kanan, set B-nya ke atas, sehingga menjadi itu sebuah penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Gitu ya. Nah, jadi untuk penjumlahan ini, kalian bisa menggunakan dua cara, yaitu bentuk segitiga dan bentuk jajar genjang. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada? Imelda, Brian, Mona, Andara, Nicholas, Rafael, Angga, Enggak ada, Pak. Kenzo, Ewis, Jason, Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. nggak ada? Lanjut, tinggal bagian terakhir ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Silakan. Yang membaca sekarang suaranya Andara, mana Andara? Aku. Andara? Ya, silakan baca. Namun secara aljabar penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya. A sama dengan X A dikali Y A dan B sama dengan XB dikali YB. A ditambah B sama dengan XA plus XB dikali YA ditambah YB. Oke, makasih. Nah, sebenarnya kalau secara aljabar itu penjumlahan vektor itu lebih mudah. Kalau tadi kan kita tunjukkan dengan gambar ya, geometrinya. Dengan gambarnya yaitu menggunakan bentuk segitiga dan bentuk jajar genjang. Tetapi kalau menjumlahkan secara aljabar, vektor A tambah vektor B, ya kita tinggal menjumlahkan bagian A, koefisien A-nya yaitu XA tambah XB, YA tambah YB. Gitu aja. Itu untuk aljabarnya. Jadi kalian bisa menjumlahkan secara aljabar seperti ini. Nih, yang saya lingkarin ini. Gitu ya. Oke, berikutnya pengurangan vektor. Silakan Angga, suaranya mana Mas? Silakan dibaca yang pengurangan vektor. Iya, Pak. Silakan baca. 2. Pengurangan vektor. Pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor.
Namun secara geometri yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan, sehingga bernilai negatif. Sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya. Oke, terima kasih. Jadi untuk pengurangan vektor, konsepnya sama saja. Jadi penjumlahan kalian sudah bisa, tinggal jumlahkan X dengan X, Y dengan Y. Kalau yang pengurangan ini, kamu tinggal mengurangkan, yaitu sama saja. Koefisiennya X dengan X dikurangkan, koefisien Y dengan Y juga dikurangkan. Gitu ya. Nah, itu untuk pengurangan vektor. Nah, sekarang untuk perkalian vektor. Silakan baca, Rafael. Nomor 3. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian antara vektor dengan skalar adalah hasil kali suatu bilangan skalar dengan dengan skalar K dengan sebuah vektor A. Nah, sobat materi, vektor matematika ternyata tidak terlalu sulit, bukan? Agar dapat memahami materi vektor lebih dalam lagi, kalian bisa mencoba latihan soal lainnya pada aplikasi Aku Pintar di fitur Belajar Pintar, mata pelajaran Oke. matematika minat kelas 10. Oke, ya baik. Terima kasih. Jadi, untuk perkalian vektor dengan skalar, artinya kita mengalihkan skalar, angka, A gitu ya, misalnya 5 gitu, K-nya 5, dengan vektor. Jadi, 5 kali vektor A, maka ya tinggal ditulis misalnya gini. Nah, misalnya 5 kali vektor A. Misalnya vektor A-nya itu adalah, saya tulis 3,2. Berarti 5A itu adalah, ya tinggal ngalikan. 5 kali 3,2. Hasilnya adalah 15,10. Jadi itu saja untuk perkalian. Gitu ya. Nah, jadi anak-anak semuanya, hari ini kita belajar vektor. Nanti kalau kurang paham, saya kirimkan materinya ini ke WA kalian. Nanti dibaca lagi. Besok akan kita pakai untuk latihan soal. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, yuk silakan buka kameranya semuanya, kita foto. Yuk, cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat.